Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ada Hasafril dengan nomor induk mahasiswa 19 10 86 2007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu lingkungan komunikasi pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan formal. Komunikasi dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting kedudukannya. Bahkan, ia sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang bersangkutan. Orang sering berkata bahwa tinggi rendahnya suatu pencapaian mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor komunikasi ini, khususnya komunikasi pendidikan. Di dalam pelaksanaan pendidikan formal atau pendidikan di sekolah, tampak jelas adanya peran komunikasi yang sangat menonjol. Proses belajar mengajar sebagian besar terjadi karena proses komunikasi, baik komunikasi yang berlangsung secara intrapersonal maupun secara antarpersonal. Komunikasi di lingkungan pendidikan formal terjadi di antara guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana sih komunikasi yang efektif di lingkungan pendidikan formal. Nah, pada dasarnya seorang guru adalah seorang komunikator. Proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas merupakan proses komunikasi. Dan dalam konteks komunikasi pendidikan, guru seyogyanya memenuhi segala prasyarat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pelajaran, dan jika tidak, proses pembelajaran akan sulit mencapai hasil maksimal. Berbagai persoalan akan muncul manakala hubungan komunikatif antara guru dan siswa tidak terjalin dengan optimal. Selain itu, guru juga harusnya bisa memberikan semangat inspiratif kepada para siswanya. Dalam kerangka ini, semangat inspirasi tersebut bisa dibangun dengan beberapa landasan. Yang pertama itu ada komitmen. Komitmen yang kuat akan membuat para guru selalu memiliki semangat inspiratif. Hal ini disebabkan karena komitmen yang tertanam dalam jiwa secara kukuh akan mempengaruhi terhadap emosi, pikiran, dan juga konasi, dan semua itu akan mampu merangsang inspirasi yang segar dan juga inovasi yang cerdas dan kekuatan mendidik yang dahsyat. Lalu ada landasan yang kedua, yaitu cinta. Mengajar yang dilandasi oleh kecintaan yang mendalam akan melahirkan dan menyuluh semangat inspiratif secara kukuh. Cinta yang kuat dapat menggerakkan jiwa yang senantiasa penuh semangat, yakin, optimis, dan penuh harapan. Dan yang ketiga yaitu landasan menajamkan visi. Visi menurut Philip Kotler merupakan ideal standard of excellence atau standar ideal kesempurnaan yang ingin kita raih, atau bisa juga dimaknai sebagai dream must be achieved atau mimpi yang harus kita raih. Hidup tanpa visi akan kehilangan orientasi. Dalam implementasinya, komunikasi pendidikan di ranah pendidikan formal juga tak lepas dari bagaimana seorang guru mempengaruhi muridnya. Metode IBQ atau Influence Behavior Questionnaire memformulasikan 9 strategi dan teknik untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama itu rational persuasion, memberikan penjelasan atas materi yang diajarkan dengan argumentasi yang rasional dan meyakinkan. Yang kedua, inspiration appeals tactics, yaitu siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusiasme dan semangat dari target person. Yang ketiga ada consultation tactics, yaitu teknik yang terjadi ketika meminta target person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita agendakan. Yang keempat itu invitation tactics, yaitu suatu siasat ketika kita berusaha membuat senang hati dan tentram target person sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Yang kelima ada personal appeals tactics, metode yang berlandaskan hubungan persahabatan dan hal-hal yang bersifat personal. Yang keenam ada exchange tactics. Metode ini pada dasarnya mirip dengan personal appeals tactics, namun sifatnya bukan karena hubungan personal semata, melainkan lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman yang baik. Lalu ada coalition tactics, yaitu suatu siasat guru dengan cara berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi siswa. Yang kedelapan ada pressure tactics. Teknik ini digunakan oleh guru yang mempengaruhi siswa dengan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman yang menekan. Teknik ini dapat diterapkan jika kondisi kelas susah dikendalikan. Dan yang terakhir ada legitimizing tactics, yaitu suatu siasat ketika guru menggunakan otoritas dan kedudukannya untuk mempengaruhi siswa.
penerapan teknik ini lebih bersifat instruksional. Baiklah, sekian dari lingkungan komunikasi pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan formal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinisa Rahmi dengan nomor NIM 1910862035. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan komunikasi pendidikan pada sektor pendidikan non-formal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan non-formal itu adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi kita tidak terlalu ketat dalam mengikuti peraturan-peraturan yang tetap. Nah, sama halnya dalam melaksanakan pendidikan formal yang tempatnya itu dilaksanakan di lingkungan sekolah, bedanya dengan pendidikan non formal itu dilakukan di lingkungan luar sekolah. Nah, pendidikan non formal ini menyasar kepada anggota masyarakat, yang mana pendidikan non formal ini dibuat harus bersifat luas tetapi lugas, namun tetap menarik minat para konsumen pendidikan. Nah, komunikasi menjadi penanda keberadaan seseorang individu dalam membangun relasi dengan sesamanya. Nah, pada lingkungan pendidikan nonformal ini, komunikasi antara pihak pendidik dengan masyarakat itu sangat penting keberadaannya. Relasi antara kedua belah pihak ini juga dibangun dengan inisiatif dari pihak pendidik tersebut yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang bisa memunculkan proses komunikasi yang lebih efektif lagi, terstruktur, dan menciptakan hasil yang lebih optimal lagi. Oleh karena itu, pihak pendidik sebaiknya mempertimbangkan proses dan alur kerjanya. Nah, bentuk semacam inilah yang mengartikan bahwasannya pihak pendidik menjadi komunikator dan masyarakatnya menjadi komunikan. Tetapi di waktu-waktu yang lain itu kondisi itu bisa saja berubah, melainkan menjadi masyarakatnya menjadi komunikator dan pihak pendidiknya itu bisa menjadi komunikan. Nah, hal yang mendasar itu seharusnya diperhatikan adalah dalam membangun posisi yang setara antara kedua belah pihak dan menciptakan komunikasi horizontal, yang mana aliran komunikasinya bukan dari atas ke bawah atau yang biasa kita kenal dengan upward communication atau downward communication. Nah, ada beberapa hal yang mendasar yang seharusnya diperhatikan oleh pihak pendidik dalam ketika berkomunikasi dalam memberikan pendidikan non-formal kepada peserta didiknya. Yaitu yang pertama ada keterpaduan, yang mana pihak pendidik dengan masyarakat serta keluarga itu sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Lalu yang kedua itu adalah berkesinambungan, yaitu suatu proses yang berkembang secara terus-menerus. Pihak pendidik harusnya memberikan informasi secara kontinu, dan sebaliknya juga masyarakat juga ikut membantu pihak pendidik dalam membuat public opinion yang bertujuan agar citra masyarakat itu tetap baik pada pihak pendidik. Lalu yang ketiga itu adalah menyeluruh, yaitu memberikan fakta-fakta kepada masyarakat yang diberikan secara keseluruhan, melingkupi semua aspek mulai dari kehidupan keagamaan sampai kehidupan ekonomi. Lalu yang keempat itu ada sederhana. Maksudnya di sini adalah informasi yang diberikan itu mudah dicerna dan dipahami jelas maksud apa yang disampaikan dari pihak pendidik kepada peserta didiknya. Lalu yang kelima itu ada konstruktif, yang mana informasi yang kita sampaikan itu dapat membuat pendapat umum yang memberikan efek positif nantinya kepada pihak pendidik. Lalu yang keenam itu ada kesesuaian, yang mana program-program yang dibuat itu disesuaikan dengan masyarakat dengan cermati keadaan masyarakat tersebut. Lalu yang ketujuh ada luas atau fleksibel. Nah, fleksibel di sini maksudnya itu adalah program yang dibuat itu sewaktu-waktu bisa saja mengalami perubahan. Nah, sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sabir dengan nomor BP 1910863020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jenis pembelajaran yang dikendalikan sendiri dan biasanya tidak memiliki kurikulum formal dan dapat dilakukan secara spontan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal adalah jenis pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman hidupnya. Pendidikan informal memiliki beberapa karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu pendidikan informal lebih menekankan kepada proses pendidikan atau pengajarannya atau proses educate-nya, yang mana itu sangat berbeda dengan pendidikan formal yang memfokuskan kepada transfer ilmunya gitu ya. Nah, yang kedua yaitu pendidikan informal tidak terbatas pada tempat dan waktu gitu ya. Dan juga ia tidak terorganisir, tidak terjadwal biasanya. Nah, yang berikutnya itu pendidikan informal tidak memiliki rumus atau pedoman atau yang kita sebut sebagai kurikulum tadi ya. Nah, kemudian pendidikan informal biasanya bersifat spontan atau tidak direncanakan sebelumnya, dan juga ia tidak dipungut biaya biasanya. Pendidikan informal memiliki beberapa fungsi dan tujuan utama. Yang pertama yaitu ia membantu dalam peningkatan hasil belajar. Nah, yang kedua yaitu pendidikan informal berfungsi untuk memberikan motivasi dan kontrol kepada anak ataupun peserta didik. Yang ketiga yaitu ia membantu perkembangan fisik dan mental, namun lebih utamanya ia akan membantu perkembangan mental si anak ini. Yang keempat yaitu ia akan berperan penting dalam membentuk kepribadian seorang anak, yang mana biasanya kepribadian seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan informal ini. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan informal memotivasi dan memicu anak ya untuk mengembangkan potensi dan bakat yang ia miliki. Pendidikan informal seringkali dianggap remeh oleh pihak-pihak akademisi, dalam artian pihak-pihak yang berperan dalam pendidikan formal. Seringkali dianggap remeh karena tidak terstruktur dan terkesan tidak penting. Namun kenyataannya, tanpa pendidikan informal, seseorang tidak dapat belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga ia akan menjadi seseorang yang sulit untuk beradaptasi. Pendidikan informal memiliki beberapa keunggulan dari jenis-jenis pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu ia bersifat natural, yang mana ia dilakukan secara spontan. Yang kedua yaitu ia tidak terpaku oleh apa yang kita sebut seperti kurikulum tadi, sehingga ia dapat memanfaatkan berbagai teknik pembelajaran. Nah, berikutnya yaitu tidak ada rentang waktu yang mengikatnya, rentang jadwal dan rentang waktu, sehingga ia dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian ia juga tidak memerlukan seorang ahli di bidangnya, karena ia bisa belajar dari mana saja di sekitar dirinya. Namun ia juga memiliki kekurangan, yang mana pendidikan informal seringkali apabila dilakukan tanpa bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan lebih tahu, ia akan cenderung lebih sering menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu diperlukan juga bimbingan orang yang lebih paham atau orang yang lebih dewasa dalam melakukan pendidikan informal ini. Beberapa contoh pendidikan informal ini yaitu termasuk seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerabat, tetangga, media massa, sehingga ia membuat pendidikan informal ini dapat terjadi dimanapun dan dapat berlangsung secara spontan tanpa disengaja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.